Shalom saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Ingat bahwa hari ini adalah hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Hari ini negara kita akan mengadakan pemilihan umum di Republik ini. Karena itu saudara-saudara, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan pemilu. Kita akan berdoa sejenak sebelum tiba pada renungan ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, di hari yang sangat bersejarah di tengah-tengah bangsa kita, diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dari renungan yang singkat ini, kita melihat ada sesuatu yang sangat indah, yaitu dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Itulah kemerdekaan yang sejati. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam buku berjudul Nelayan dan Sahabatnya, Albert Banks menceritakan tentang dua pelaut yang ditugaskan untuk mengawasi kapal-kapal yang berlayar jauh di tengah laut. Satu malam, badai mengamuk, sehingga ombak menghempaskan satu orang dari mereka ke laut. Pelaut yang tenggelam justru pelaut yang berada dalam ruang kapal yang terlindungi. Sedangkan pelaut yang selamat adalah pelaut yang berada di ruang terbuka dan lebih dekat dengan laut. Apa sebabnya? Karena pelaut yang tenggelam itu tidak berpegangan karena dia merasa aman. Tuhan Yesus adalah satu-satunya pegangan hidup kita untuk mendapatkan keselamatan dan kemerdekaan yang sejati. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia dituliskan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kup perhambaan. Paulus menulis surat ini untuk menekankan kembali sejauh mana kemerdekaan yang kita miliki di dalam Kristus. Kata-kata yang ia pilih menunjukkan pentingnya hidup sebagai orang merdeka. Orang merdeka itu bebas dari kutukan hukum, bebas dari rasa bersalah oleh karena dosa, bebas untuk menyembah dan hidup bagi Tuhan, apalagi bagi Yesus Kristus. Dalam sejarah dunia belum pernah ada yang memiliki kemerdekaan yang sebesar kemerdekaan sejati yang diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, pemilihan presiden dan legislatif tahun 2024 merupakan momen yang sangat penting dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kemerdekaan yang kita nikmati sebagai warga negara Indonesia selama ini. Kita diberikan hak-hak untuk menikmati kehidupan, untuk melakukan apapun yang kita aturkan, dan juga diberikan hak berpendapat serta memilih pimpinan tertinggi di Republik ini. Tepat pada hari ini kita akan melaksanakan pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif. Kita semua sepakat
bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur, yang menunjukkan sifat dan karakter yang sesuai dengan kehendak Allah. Di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, umat Kristen di Indonesia hanya berjumlah 10% dan 278 jiwa. Bagi kita persoalan terpenting adalah menjaga hak-hak kita sebagai agama minoritas. Di zaman ini ada banyak pihak yang ingin menghilangkan Kristus dari kehidupan bermasyarakat. Memberikan suara untuk memilih adalah kesempatan kita berjuang untuk mempertahankan, untuk melindungi dan mendukung pemerintahan kita yang takut kepada Tuhan. Ketika presiden yang kita cintai akan mengakhiri masa jabatannya dengan penuh kontroversi, kali ini keputusan kita akan jauh lebih rumit. Tetapi saya ingin mengajak kita semua merenungkan pertanyaan ini. Sudahkah kita mempertimbangkan untuk bersikap rendah hati, mengesampingkan bias partai, dan dengan tulus berdoa serta memohon agar Tuhan mengungkapkan kepada kita, memberi petunjuk untuk memilih pemimpin yang Dia inginkan untuk kita pilih? Kebanyakan dari kita mungkin tidak berkonsultasi dengan Tuhan mengenai bagaimana kita harus memberikan suara. Tapi juga banyak dari kita sudah bergumul jauh-jauh hari, bahkan selalu berdoa setiap hari. Di tengah begitu banyak suara, jelas bahwa tidak ada manusia yang cukup bijak untuk mengurai kekacauan dengan begitu banyak konflik. Siapa yang bisa memahaminya? Hanya Tuhan yang bisa membedakan siapa yang mengatakan kebenaran dan siapa yang menipu kebenaran itu sendiri. Bisakah kita setuju bahwa Tuhan tahu siapa orang terbaik untuk memimpin kita dengan mengarahkan seluruh masyarakat Indonesia menuju titik yang Tuhan tentukan? Itulah keyakinan kita. Kita diberikan nasihat untuk selalu berdoa kepada para pemimpin bangsa kita sebagai tanggung jawab iman kita sebagai seorang Kristen. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1 ayat sampai 2 dikatakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Karena lebih baik percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Itulah ajaran Tuhan kepada kita. Doakan pilihanmu. Pilih yang takut akan Tuhan. Selamat memberikan suara Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.